pada pagi hari ini? Ya. Untuk mengawali pagi hari ini dengan belajar yang baik, kita akan berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran kali ini. Oke, siapa yang mau memimpin? Oke, silakan memimpin. Indro bersejahtera belum belajar mereka berdoa dimulai. Doa saya tulis bersejahtera Mama. Oke, instruksi ya. Kami ekstra derajat Rajito. Syakir kenapa? Kemudian ada Alfian Galuh Pratama. Oke, Habibillah Al-Zahir. Muhammad Fadila. Muhammad Rafiandi. Nur Dewi Effendi. Rizky Fadalfi. Oke, melanjutkan materi pertemuan kita sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang yang namanya tes deskripsi. Apa? Ya, tes deskripsi. Oke, boleh lihat di layar monitor yang ada di depan. Oke, kita masuk ke tes deskripsi. Sebelumnya, ada nggak yang sudah pernah dengar, ataupun ada yang sudah tahu, ataupun ada yang sudah pernah buat tentang tes deskripsi? Ya, bisa jadi. Selain itu, terima kasih Kalisa. Selain itu, ada yang tahu apa itu deskripsi? Oke, di dalam tes deskripsi nanti akan dijelaskan itu apa itu tes deskripsi. Oke, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian tes deskripsi. Kemudian kita akan membahas tentang ciri-ciri dari tes. Kemudian ada langkah-langkah menulis. Ya. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang contoh objek atau peristiwa. Oke. Nanti di pertemuan kali ini kita membahas tentang 4 poin. Nah, ini dia. Yang pembahasan poin yang pertama kita membahas tentang pengertian tes deskripsi. Tadi kata Halisa, tes deskripsi itu yang menggambarkan sebuah objek atau peristiwa. Benar kan? Nah, di sini sudah ada keterangannya. Siapa kira-kira yang mau membacakannya? Ada yang mau membacakannya? Oke, Bang Fadil, boleh membacakannya? Tulisannya menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa secara rinci menggunakan panca indera, mendengarkan, mendengaran, firman, dan melawan, agar membaca seolah-olah melihat atau merasakannya langsung. Oke, terima kasih Bang Fadil. Ya, pengertian tes deskripsi yaitu tulisan yang menggambarkan objek, tempat, ataupun sebuah peristiwa yang bisa dirasakan oleh panca indera. Ya, yaitu bisa dari indera penglihatan, kemudian mendengar maupun peraba. Oke, berarti dari sini kita bisa mendeskripsikan sebuah teks deskripsi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, berarti cukup jelas ya? Ulangi, tes deskripsi itu apa? Tulisannya menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa. Iya, tulisan yang menggambarkan objek, tempat, atau Peristiwa. Oke, kita lanjut ya. Nah, di poin kedua kita akan membahas tentang ciri-ciri tes deskripsi. Ya, ada di sini 4 poin juga, yaitu yang pertama menggambarkan objek, kedua Melibatkan panca indera. ketiga Keempat, keempat
Sudut pandang positif. Oke, siapa yang mau membacakan poin yang pertama? Ini. Oke, Bang Fadil silakan. Ini poin pertama, menggambarkan objek. Dua, fokus pada satu objek khusus atau peristiwa makhluk tempat dan benda. Oke, jelaskan sedikit tentang poin yang pertama. Poin yang pertama di sini tentang menggambarkan sebuah objek yang berfokus pada satu titik objek khusus. Contohnya yaitu peristiwa, kemudian ada makhluk, kemudian ada tempat maupun Benda. Nah, kemudian ada poin yang kedua. Nah, poin yang kedua itu melibatkan panca indera. Nah, kira-kira ada yang mau membacakannya? Oke, silakan. Poin kedua adalah melibatkan panca indera, yaitu deskripsi, terperinci. Contoh, pantai berpasir, putih lembut, atau penglihatan dan perubahan. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan masuk ke makna dari si tes deskripsi tadi, melibatkan panca indera, yaitu katanya tadi contohnya ada pantai berpasir putih lembut. Nah, gimana dia bisa tahu kalau pantai berpasir putih itu lembut? Karena dia menggunakan karena dia menggunakan penglihatan serta Oke, kemudian ada poin yang ketiga, yaitu siapa yang membacakan? Siapa nih? Oke, Bang Fama, silakan Bang Fama. Yang ketiga, kata dan sifat keterangan menggunakan kata sifat seperti besar, indah, atau harum, gaptek, menyenangkan. Oke, terima kasih ya Bang Fama. Nah, di poin ketiga kita akan membahas katanya kata sifat dan juga menggunakan keterangan. Nah, kita bisa melihat tadi seperti contoh di poin kedua yaitu pantai berpasir putih lembut. Nah, kita bisa tahu pantai itu berwarna putih, kemudian bertekstur lembut. Nah, di pantai itu biasanya itu mencakup sifat kata sifat atau keterangan, yaitu kata sifat yang indah. Nah, indah nggak pantai itu? Oke, kemudian masuk ke poin yang keempat. Siapa yang ingin membacakan? Nah, silakan Bang. Yang subjektif yaitu menggambarkan penggambaran sering berdasarkan perasaan penulis. Nah, di poin keempat kita akan membahas tentang sudut pandang subjektif, yaitu penggambaran yang sering berdasarkan perasaan penulis. Jadi di teks deskripsi itu kita tidak hanya menggambarkan suatu objek, tetapi kita juga membutuhkan adanya perasaan sudut pandang. Oke, sampai sini paham? Ya. Ada pertanyaan? Oke, berarti mulai musik ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang ciri, kemudian maknanya, pengertiannya, sekarang kita akan belajar tentang langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah penulisannya yaitu ada 5. Sebelum jadi sebuah tes deskripsi yang baik, kita harus terlebih dahulu menentukan 5 poin. Nah, yang pertama yaitu yang pertama tentukan objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua yaitu tentukan tujuan penulisan. Yang ketiga yang keempat buat beberapa keterangan. Yang kelima uraikan. Oke, jadi untuk menuliskan tes deskripsi yang baik, nah kita harus menemukan 5 poin tersebut. Jelas? Oke, kemudian di sini kita ada contoh. Nah, oke, di contoh kalian melihat layar monitor. Di sini ada 4 kegiatan ya. Nah, yang pertama yaitu ada kegiatan dasar. Yang kedua, iya, dari keempat gambar ini, coba masing-masing boleh mendeskripsikan ini salah satu gambar yang sesuai keinginan kalian untuk dideskripsikan. Boleh?
internet, boleh keluarkan buku